Shalom, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Miss Amarinda di video pembelajaran hari ini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Miss berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, muatan pembelajaran PPKN. Nah, dalam pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban terhadap tumbuhan di lingkungan rumah. Nah, anak-anak coba bayangkan apabila tidak ada tumbuhan di daerah sekitar kita. Cuaca panas menyengat, tanah kering dan gersang sungguh tidak nyaman, bukan? Ya, tahukah kamu kalau apa yang menyebabkan lingkungan kita seperti itu? Nah, penyebabnya adalah karena polusi udara akibat kurangnya tumbuh-tumbuhan hijau di sekitar kita. Tahukah kamu bahwa pepohonan dapat mengurangi polusi udara? Polusi udara mengandung zat karbon dioksida yang akan diserap oleh pepohonan melalui daun-daunan. Nah, karbon dioksida berguna dalam proses fotosintesis tumbuhan. Kemudian hasil dari fotosintesis itu adalah oksigen yang berguna untuk manusia. Jadi menanam tumbuhan di lingkungan sekitar akan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Bukan hanya mengurangi polusi dan menghasilkan oksigen, tetapi juga membuat lingkungan rumah menjadi lebih indah, teduh, dan juga nyaman. Nah, bencana alam juga dapat dipicu oleh polusi udara di sekitar kita. Polusi udara menyebabkan lapisan ozon makin menipis, sehingga terjadilah pemanasan global. Ya, jadi cuacanya menjadi tidak menentu akibatnya pemanasan global. Nah, itulah dampak negatif dari polusi udara. Maka dari itu hendaknya kita melakukan gerakan penanaman pohon, terutama pohon berbatang keras. Nah, buat apa sih kita melakukan hal seperti itu? Ya, tujuannya ya, untuk mengurangi polusi udara sehingga kita semua dapat terhindar dari bencana. Ya, menanam tumbuhan dapat dimulai dari lingkungan terdekat kita, misalnya di lingkungan rumah kita sendiri. Nah, oke, anak-anak, berikut ini adalah kewajiban kita terhadap tumbuhan di lingkungan rumah. Yang pertama yaitu memilih jenis tanaman untuk penghijauan di lingkungan rumah. Nah, pemilihan ini bertujuan agar tanaman dapat tumbuh dan dirawat dengan baik. Tidak hanya pohon berkayu keras atau peneduh yang tepat. Nah, jadi tanaman yang lain juga bisa ditanam di lingkungan rumah kita. Misalnya tanaman hias, tanaman obat, tanaman bumbu, dan juga tanaman sayur pun juga bisa ditanam di rumah untuk sebagai penghijauan. Kemudian kewajiban yang kedua yaitu menyirami sesuai kebutuhan masing-masing tanaman. Kemudian menyayangi tanaman dari rumput pengganggu. Jadi rumput-rumput yang liar di tanaman itu kita harus mengambilnya, membersihkannya. Kemudian memberikan pupuk organik, memangkas batang-batang yang terdapat atau mengganggu tanaman tersebut. Nah, manfaat yang kita peroleh setelah kewajiban kita terhadap tumbuhan di lingkungan rumah kita laksanakan. Ya, manfaatnya yang pertama, kita mendapatkan udara yang bersih dan sehat. Kemudian mendapatkan kenyamanan dan juga kesejukan. Tanaman dapat membuat lingkungan menjadi asri, indah dipandang mata. Ya, kemudian mendapatkan penghasilan tambahan atau makanan tambahan bergizi tinggi. Buah-buahan dan sayuran yang ditanam di pekarangan dapat dijual atau dikonsumsi sendiri. Jadi kalau misalnya kita menanam sendiri, misalnya sayur-sayuran di rumah kita, maka itu juga untuk mengurangi pengeluaran kita untuk membeli
membeli di pasar untuk membeli sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Nah, bentuk kecintaan kita terhadap kelestarian alam dapat terwujud dengan cara menanam tumbuhan di lingkungan sekitar kita. Kita mungkin tidak mampu menanam ribuan bibit pohon di hutan-hutan yang gundul. Akan tetapi, kita dapat menanam beberapa pohon di sekitar rumah. Nah, oleh karena itu, mulai sekarang tanamlah pohon di lingkungan rumah. Rajinlah merawat pohon tersebut, ya. Nah, oke anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sekian. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Shalom.